Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Mendra, berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 20002-108. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang konsep komunikasi organisasi. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari yang namanya komunikasi. Tidak satupun di kehidupan ini yang tidak terlibat dengan komunikasi. Komunikasi itu tidak hanya bersifat verbal, namun komunikasi bisa terjadi karena satu bentuk gerakan. Misalnya seperti kedipan mata. Jadi, komunikasi organisasi adalah penyampaian ide, pikiran, informasi, dan perasaan dari satu orang atau sekelompok orang kepada orang lain atau kelompok lain. Nah, teman-teman, setelah kita membahas pengertian tadi, kita lanjut kepada unsur-unsur komunikasi organisasi. Unsur-unsur komunikasi organisasi ada 5, yaitu 1. Komunikator. Unsur-unsur yang kedua adalah pesan atau informasi itu. Nah, dari situ akan muncul pertanyaan. Jika kita berkomunikasi secara langsung, media apa yang kita gunakan? Pasti kita mengira bahwa jawabannya adalah mulut. Tetapi tidak. Tetapi mulut itu bukanlah medianya. Medianya adalah udara. Kenapa medianya tidak udara? Karena apa yang keluar dari voice atau suara kita tidak akan pernah sampai kepada lawan bicara ketika tidak ada ruang penuh dengan udara. Saluran tersebut dibagi atas 2. Yang pertama, saluran formal dan saluran informal. Saluran formal adalah disediakan oleh organisasi, kemudian mengikuti rantai otoritas dalam organisasi tersebut. Sedangkan saluran informal adalah diciptakan secara spontan, muncul sebagai tanggapan dalam pilihan-pilihan individual dalam proses organisasi. Unsur komunikasi organisasi yang keempat adalah komunikan. Komunikan adalah objek yang menjadi sasaran tempat pesan yang akan disampaikan. Unsur komunikasi organisasi yang kelima adalah gangguan. Artinya apa? Mewakili bentuk gangguan atau hambatan dari komunikasi yang mengacaukan kejelasan pesan, sehingga gangguan itu menjadi sumber terjadinya miskomunikasi. Unsur komunikasi organisasi yang keenam adalah umpan balik saran, pengecekan apakah pesan telah diterima seperti yang dimaksudkan atau yang diharapkan oleh komunikator. Nah, setelah kita membahas dari unsur-unsur komunikasi organisasi, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari komunikasi organisasi. Secara umum, dalam situasi tertentu, komunikasi itu dimaksud atau ditujukan untuk membangun pengetahuan, membentuk sikap, membentuk pendapat atau tingkah laku antara seseorang atau sejumlah orang dalam rangka merubah pikiran, merubah paradigma, merubah informasi, merubah wawasan, hingga ada efek tertentu. Nah, efek yang kita harapkan itu adalah terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau diuraikan lebih jauh lagi, apa saja tujuan dari seseorang atau kita saat berkomunikasi? Yaitu 1. Menyatakan aktivitas, kemudian muncul persepsi aturan, muncul SOP. Yang ketiga adalah komunikasi untuk organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan dari lembaga organisasi itu sendiri. Dan yang keempat adalah untuk menciptakan kepuasan dan penyaluran rasa ingin tahu. Nah, fungsi dari komunikasi itu sendiri adalah 1. Sebagai media ekspresi aksi, interaksi, nilai manfaat, dan nilai keluhuran budi dan budaya. Yang kedua adalah proses aktivitas pengembangan kreativitas dan inovasi, dan penciptaan pengetahuan. Dan yang ketiga adalah pengendalian penguasaan lingkungan. Yang keempat adalah evaluasi. Dan yang kelima adalah koreksi. Jadi, komunikasi organisasi sangat erat hubungannya dengan kita. Tidak satupun manusia di bumi ini tidak melakukan komunikasi. Dan tidak satupun proses komunikasi itu yang tidak punya maksud dan tujuan. Misalnya saja seperti bayi. Menurut kita, bayi tidak bisa mengekspresikan diri dan berkomunikasi. Ternyata, bayi juga mempunyai tujuan. Saat bayi menangis tersebutlah terbentuknya sebuah komunikasi. Dan komunikasi terdekatnya adalah orang tuanya. Dan muncul lagi pertanyaan di kepala kita.
Bagaimana cara orang buta, tuli, dan bisu berkomunikasi? Teman-teman, cara orang buta dan tuli untuk berkomunikasi adalah dengan cara menggunakan alat perabanya sebagai media untuk mendapatkan informasi agar bisa terjalin komunikasi. Jadi teman-teman, itulah pembahasan mengenai komunikasi organisasi. Yang seperti saya jelaskan tadi, apa itu pengertian dari komunikasi organisasi, unsur-unsur komunikasi organisasi, tujuan dari komunikasi organisasi, dan serta fungsi dari komunikasi organisasi. Nah teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Maka dari itu saya mohon mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.